Perlahan Bang Ronald membukakan pintu dan terlihat sosok bapak-bapak bertubuh gemuk berkumis tipis berdiri di depan pintu. Terlihat pula beberapa orang berkumpul di sekitaran halaman dan teras depan rumah. Kak Reni tampak buru-buru masuk dan menghampiriku. Melihat ada Kak Reni, Bang Ronald terlihat canggung. "Pak Ronald, sebenarnya ada apa ini? Tolong jelaskan," tanya bapak berkumis tipis itu. "Gini Pak RT, Dinda ini istri pertama saya. Seperti yang udah saya ceritakan, waktu pertama kali saya tinggal di komplek ini. Jadi saya punya 2 orang istri, Dinda dan Sri. Tapi si Dinda ini cemburu terus sama Sri. Tiba-tiba dia datang dan mengamuk di rumah ini, dia hancurin semua barang-barang di rumah ini. Bahkan berani melakukan KDRT sama saya dan juga Sri yang lagi hamil muda. Sebagai suami saya merasa direndahkan, saya akan bawa ke polisi penjarain istri nggak tahu diri ini," ujar Bang Ronald kepada Pak RT dengan sangat emosi. Mendengar ancamannya, aku tak terima dan langsung menyahut, "Gimana nggak marah? Suami saya nikah diam-diam sama pembantu yang kerja di rumah saya. Sri itu pembantu yang baru kerja 2 bulan lebih. Mana ada istri yang rela dimadu? Apalagi secara diam-diam sama pembantunya sendiri," sahutku pada Pak RT. "Memang dasar laki-laki murahan mata keranjang. Benar-benar keterlaluan kamu Bang Ronald. Yang menyalakan api itu kamu sendiri. Sekarang sok mengancam akan menjarain aku. Di mana otak kamu?" Aku menatap kesal Bang Ronald dan dia membalas dengan melirik sinis ke arahku. Kak Reni langsung menarik lenganku dan membisikkan sesuatu. "Udah Dinda, kamu tenang dulu, ikuti saran kakak. Biar kakak yang urus Ronald. Serahin sama kakak, kamu diam dulu," bisik Kak Reni. Aku pun mengangguk mengiyakan. Kak Reni menepuk pundak Bang Ronald pelan dan ia seketika langsung menoleh. "Nald, ayo semua duduk dulu biar masalahnya clear. Ada Pak RT, dia bisa bantu nengahin masalahnya," ucap Kak Reni. Bang Ronald mengangguk, ia terlihat menyimak ucapan kakakku, dan dia langsung mengajak Pak RT untuk masuk dan duduk di dalam. "Oh, kita bahas masalah ini sekarang." "Pak RT masuk Pak," ajak Bang Ronald. Perwakilan dari warga komplek, yakni Pak RT bersama kami duduk di dalam. Pak RT mulai bertanya awal mulai permasalahan ini. "Sebetulnya bagaimana ceritanya? Kok bisa ribut-ribut di rumah ini? Pak Ronald, apa nggak bilang sama istri pertama kalau mau menikah lagi?" Pak RT langsung bertanya ke inti permasalahan. "Coba saya mau dengar cerita dari istrinya dulu, setelah ini saya mau dengar cerita dari Pak Ronald juga," imbuh Pak RT. Aku langsung menceritakan kronologi permasalahan di rumah tanggaku. Suami saya sama sekali nggak cerita kalau mau nikah lagi. Diam-diam selingkuh sama pembantu saya, diam-diam istri barunya hamil dan punya rumah di sini tanpa saya ketahui. Siapa yang nggak emosi, Pak? Dikhianati begini, ujarku sakit hati. Luka jahitan saya masih terasa ngilu. Anak kembar saya baru berusia hampir 3 bulan. Tahu-tahu suami saya sudah mau punya anak lagi dari selingkuhannya yang udah hamil 2 bulan. Pembantu saya kerja di rumah baru 2 bulan 1 minggu. Artinya sejak pertama pembantu saya bekerja, mereka berdua sudah main serong di belakang saya. Aku menceritakan sambil menahan emosi. Sebentar-bentar aku menarik nafas dalam-dalam karena begitu terasa sesak dalam dada, mengingat apa yang telah dilakukan suamiku. Kak Reni seketika memberikanku air mineral gelas yang memang sudah tersedia di atas meja ruang tamu. "Minum dulu Din, udah ceritanya santai aja. Pasti persoalannya bisa diselesaikan kalau kita bahas pelan-pelan," ucap Kak Reni padaku. Aku mengangguk. Pak RT pun menimpali. "Jadi seperti itu menurut istrinya, saya paham. Sekarang Pak Ronald, silahkan ceritakan, dan apa benar yang dibilang istrinya tadi?" tanya Pak RT pada Bang Ronald. Bang Ronald langsung menjawab dan mulai membahas permasalahan ini menurut versinya. "Oh, saya akan ceritakan semua.
Jadi sebenarnya saya sudah menikahi Sri 3 minggu setelah dia kerja di rumah saya. Buktinya ada, dan saya udah tunjukkan ke Pak RT saat pindah di sini. Bang Ronald terlihat masuk ke dalam, dan sesaat kemudian kembali ke ruang tamu, dengan membawa surat-surat bukti pernikahan sirinya, dan juga foto pernikahannya. Ada wali, penghulu, saksi, dan juga kedua mempelai Bang Ronald dan Sri. Aku langsung melihat fotonya dari dekat. Tertera tanggal di sudut bawah foto tersebut, 22 Juli tahun 2020. Artinya, mereka resmi menikah Juli tahun 2020, tidak ada foto ayah mertuaku di situ. Apa mungkin dia tidak tahu kalau anaknya menikah lagi dengan Sri? Sri mulai bekerja di rumahku pada tanggal 1 Juli tahun 2020, artinya 3 minggu sejak bekerja. Dia dinikahi suamiku. Sekarang, Sri hamil 2 bulan, berarti hitungannya sesuai. Namun aku heran, karena seingatku pada saat itu, ketika Sri baru 2 minggu bekerja, aku mulai curiga, karena ada flek bekas darah di atas ranjang Sri. Bahkan ia begitu aneh, gerak-geriknya jalannya juga tidak seperti biasanya. Jangan-jangan itu kali pertama dia melepaskan kesuciannya. Lalu siapa sebenarnya yang pertama kali menggaulinya sebelum dia dinikahi suamiku seminggu setelah kejadian itu? Aku masih menerka-nerka dan akan bertanya pada Bang Ronald. Pak RT dan Kak Reni sama-sama melihat surat-surat bukti perkawinan siri Bang Ronald dengan Sri. Oh, berarti buktinya lengkap ya? Tapi yang saya tanyakan, kenapa Pak Ronald nggak beritahu istrinya bahwa mau nikah lagi? Mungkin karena inilah yang membuat istri pertama nggak terima. Jadi menurut saya di sini Pak Ronald salah, ujar Pak RT. Loh, kok bisanya menilai saya salah? Lebih salah lagi kalau saya berzina tanpa nikah. Bisa-bisa masuk neraka. Saya menikahi Sri alasannya karena saya cinta sama dia baik. Saya suka sikap dia manja, perhatian. Bisa jadi hiburan selepas lelah bekerja yang tidak pernah saya dapatkan di istri pertama saya akhir-akhir ini. Lagi pula saya mampu menafkahi semuanya. Alasan gak izin istri pertama, karena percuma izin pasti gak akan disetujui, jelas Bang Ronald. Aku semakin emosi mendengarkan ucapan Bang Ronald yang terkesan enteng, seperti tak merasa bersalah dan sama sekali tidak menghargai perasaanku. Terus aja puji, Sri, selingkuhanmu itu. Perempuan baik, mana mau menikah sama suami orang. Sri masih muda 18 tahun, tapi muraham sekali. Aku tahu kartunya, yang abang bilang baik, tapi sudah dicicipi supirmu juga. Aku punya bukti rekamannya, Sri berhubungan, layaknya suami istri sama Narno. Sama bosnya, mau sama supirnya juga mau. Tinggal nunggu kena penyakitnya saja, ungkapku. Gak perlu kamu ceritakan keburukan Sri. Karena aku terima dia apa adanya. Kalau misal dia pernah pacaran sama Narno, hanya sebatas peluk itu gak masalah, biarkan jadi masa lalunya. Yang jelas akulah yang mempertamai Sri setelah menikahinya, balas Bang Ronald. Dasar laki-laki bajingan. Bangga udah selalu mempertamai wanita. Setelah aku kemudian kamu campakan, aku yakin Sri juga akan mengalami hal yang sama. Mengejar kepuasan gak akan ada habisnya. Mentang-mentang kaya jadi seenaknya saja menyakiti wanita. Kalau kamu yang pertama dengan Sri, berarti kamu udah berzina sebelum menikah, ujarku lantang. Bang Ronald seketika mendelik menatapku. Kenapa lihat aku kayak gitu? Nggak terima aku bilang begitu. 2 minggu setelah Sri kerja, aku lihat bercak darah di atas ranjangnya. Dia lagi nggak haid, terus darah apa kalau bukan darah virgen? Sedangkan abang nikah seminggu setelah itu. Ayo ngaku. Mana mungkin berani mengakui, dasarnya laki-laki mata keranjang, imbuhku kesal. Aku nggak pernah menggauli istri siriku di rumah itu. Kami selalu berkencan di hotel. Setiap Sri pamit belanja ke pasar, aku selalu mengajaknya ke hotel. Nggak salah kan? Kami sudah sah menjadi suami istri.
Hukumnya halal sama dengan aku berhubungan dengan kamu halal? Ucap Bang Ronald enteng. Aku seketika berpikir, siapa yang menggauli Sri saat itu di ranjangnya? Kemudian siapa yang menggaulinya saat Bang Ronald dan Mang Narno tidak ada di rumah? Apakah ayah mertua? Tapi aku sama sekali tak memiliki bukti sejauh apa hubungan ayah mertua dengan Sri. Aku langsung mengambil HP-ku dan menunjukkan video rekaman Sri dengan Mang Narno pada Bang Ronald. Silakan lihat ini, bukti istri Sirimu digauli oleh supirmu Narno. Seperti inikah yang kamu bilang istri baik? Andai aku yang berbuat demikian, apa kamu mengampuniku? Sedangkan semua kontak laki-laki devku sudah kamu hapus semua. Benar-benar gak adil, ucapku lantang. Bang Ronald tampak melihat rekaman video CCTV devku sekilas, namun ia langsung memalingkan pandangannya. Ah, terserah itu sudah lewat. Yang lalu biar berlalu. Yang penting aku merasa nyaman sama Sri. Toh aku juga yang pertama, dan Sri janji gak akan aneh-aneh. Apalagi sekarang lagi hamil anakku. Lihat aja video rekamanmu itu, mereka hanya pelukan gak lebih. Aku gak akan terpengaruh sama bukti-bukti kayak gitu, ujarnya ketus. Jangan bangga dulu, Sri itu genit belum tentu yang dia kandung itu anakmu. Semoga aja karma menimpamu Bang. Doaku dan juga doa si kembar itu pasti jadi kenyataan, balasku lantang. Doa wanita murahan sepertimu gak akan terkabul. Ditinggal kerja sebentar udah ke kafe sama cowok lain yang namanya Aldi, pakai bawa-bawa anak pula. Makin curiga, jangan-jangan si kembar bukan anakku, ucap Bang Ronald menyindirku. Spontan, aku terkejut mendengar ucapannya. Kalau mau ngarang cerita, jangan terlalu ngada-ngada Bang. Pasti ini yang ngadu Binur kan? Memang sialan orang tua satu itu. Aku berdiri berniat menghampiri Binur di kamar Sri. Kak Reni menahanku. Udah, jangan berbuat kekerasan. Nanti kamu main pukul apa bahaya, bisa-bisa kena masalah, ucap Kak Reni lirih. Iya Kak, tapi aku cuma mau bilang. Binur awas aja kamu ya. Tukang mengarang cerita, fitnah orang seenaknya. Asal kalian tahu, Aldi itu teman sekolah, SD dan kami nggak sengaja ketemu saat aku dan Binur makan di kafe. Itu juga rame dan hanya menyapa sebentar. Kalian semua jahat, Sri Ronald Nur. Semoga segera mendapatkan balasannya. Teriakku lantang. Rasanya benar-benar kesal hati dan perasaanku. Jangan-jangan Binur juga memberitahu kalau aku memasang CCTV, karena saat membeli CCTV Binur menemani di mobil sambil mengasuh Cila si Yalau. Kak Reni terus menenangkanku agar bisa tenang dan sabar. Jadi impaskan. Kamu selingkuh sama Aldi. Jadi nggak salah kalau aku nikahi Sri. Sekarang selesai masalah kita, silakan kamu pulang. Urus aja anak-anakmu itu. Sementara aku izinin kamu tinggal di rumahku. Selingkuhmu nanggung. Harusnya kalau mau selingkuh cari yang lebih kaya dari aku, supaya masa depanmu terjamin. Hahaha kasihan, ucap Bang Ronald. Cila si Yalau itu anak kita berdua. Aku sama sekali nggak pernah selingkuh, beda denganmu yang doyan selingkuh. Kita tes DNA biar kamu nggak bisa ngarang cerita lagi. Setelah anak Sri lahir, aku tantang buat tes DNA juga biar tahu sebenarnya anak siapa. Biar ketahuan mana wanita baik yang sebenarnya, balasku. Yang pasti wanita baik itu bukan kamu, bukan pula keluargamu, ujar Bang Ronald. Ronald, nggak usah bawa-bawa keluargaku. Selesain baik-baik masalah ini. Cila Cilo, itu anakmu Nol. Aki tahu adikku Dinda ini baik gak aneh-aneh. Kamu masih harus bertanggung jawab sama anakmu. Menafkahi mencukupi kebutuhannya. Kamu bisa dituntut kalau sampai menelantarkan kedua anakmu, ucap Kak Reni. Lihat nanti aja. Kalau aku muat, aku kirim buat mereka. Makanya baik-baik sama aku kalau masih butuh bantuan nafkah dariku. Bilang sama adikmu gak usah cari masalah lagi,
balas Bang Ronald. Aku sangat kesal mendengar ucapannya. Keterlaluan sekali kamu, Bang. Batinku geram. Oh, ya udah, nasi udah jadi bubur. Sekarang semua baik-baik lagi. Mulai sekarang, aku akan temenin Dinda di rumahmu, Ronald. Silakan kalau kamu mau di rumah istri sirimu. Tapi ingat, kamu juga wajib kasih nafkah buat Dinda dan Cila Siala. Mereka masih jadi tanggung jawabmu. Kamu harus adil. Awas aja kalau kamu semena-mena aku yang bakal datangin kamu. Ujar Kak Reni pada Bang Ronald. Udah Dinda, kita pulang. Kasihan anakmu. Tadi aku titipin temenku. Anakmu pasti kangen sama kami seharian. Kamu tinggal buat cari Ronald. Ucap Kak Reni padaku. Oh ya, kalau begitu, saya juga pamit ya. Semoga masalah rumah tanggamu bisa diselesaikan baik-baik, Pak. RT pun pamit pulang. Aku langsung melangkah keluar rumah. Kulihat Kak Reni masih berbicara pelan dengan Bang Ronald. Setelah itu, Kak Reni menyusulku keluar. Aku terus berjalan keluar gerbang, Kak Reni membuntutiku. Di simpang jalan di mana motor Kak Reni terparkir, kami berdua berhenti dan berbicara sejenak. Dinda, sabar dulu, jangan emosi. Karena percuma. Semua udah terjadi, gak bakal bisa kayak sebelumnya lagi. Baikin dulu Ronald, kita perjuangin dulu hak anak-anakmu. Kalau udah dapet, baru kita tendang Ronald, bisik Kak Reni padaku. Kakak punya ide, semoga kamu setuju. Nanti sampai rumah, kakak akan kasih tahu kamu imbuhnya. Aku hanya mengangguk tanda setuju dengan ucapan Kak Reni.